Judulnya hadis yang ke-40 ini judulnya adalah Ightinamud dunya lil fauzi bil akhirati. Ya, memanfaatkan dunia ya untuk mendapatkan kemenangan di akhirat. Di dunia ini bukan kehidupan selamanya. Ya. Dunia bukan tujuan utama kita. Bekerja mencari nafkah ya itu adalah bagian daripada salah satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, istirahat, makan, minum, apapun yang kita lakukan di dunia ini, kalau kita memiliki visi ya ke depan, maka dunia ini bukan sesuatu yang melalaikan kita. Dunia ini menjadi satu tempat dan kesempatan, menjadi waktu yang sangat manfaat buat kita, di mana bisa kita jadikan wasilah untuk mendapatkan atau meraih kemenangan yang hakiki yang sudah Allah siapkan bagi mereka yang beramal soleh. Baik ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya mulai saja ya dengan mulai membacakan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwah fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang ke-40 ini ya, ini adalah hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ya, Ibnu Umar adalah putra dari Umar Ibnul Khattab radhiyallahu an. Dia berkata, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biman kabai faqal. Kata Ibnu Umar ini, satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kedua bahunya. Faqal, lalu Nabi berkata, ya, sambil memegang itu Nabi Muhammad SAW berkata kepada Ibnu Umar, kun fid dunya ka'annaka gharibun. Ya, tinggallah kamu di dunia atau hiduplah kamu di dunia ka'annaka gharibun, seolah-olah kamu adalah orang asing. Ya, au abirus sabilin, atau orang yang sedang melakukan perjalanan. Jadi ini sebuah perumpamaan yang dimintakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memang khusus awalnya adalah kepada sahabat yang mulia ini, tapi pengamalannya adalah umum buat kita semua. Ya, buat kita sebagai umat Nabi kita Muhammad SAW pun mendapatkan perintah dari Nabi kita Muhammad SAW ini, kun fid dunya ka'annaka gharibun. Hiduplah kamu di dunia seperti orang asing. Aw abirus sabilin, atau orang sedang melakukan perjalanan. Jadi perjalanan itu sedang kita lakukan saat ini, bukan ya, atau perjalanan tujuan kita belum sampai. Kita masih melakukan perjalanan. Kalaupun singgah sejenak, itu adalah untuk istirahat, untuk menghilangkan kepenatan, ya, untuk mengembalikan kekuatan, sehingga kita dapat kembali melakukan perjalanan dan ingin cepat-cepat sampai ke tujuan utama kita. Jadi di sini sebuah pesan dari Nabi kita Muhammad SAW, ya. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqul. Ketika Ibnu Umar telah mendapatkan pesan dari Nabi, pesan ini, dia pun berkata, apa kata Ibnu Umar ini? Idza amsayta fala tantadiris sabah. Jika engkau ada di waktu petang, ya, di waktu saat ini petang nih, sore nih, ya, fala tantadiris sabah, jangan tunggu waktu pagi tiba. Ya. Wa idza asbahta fala tantadiril masa. Dan jika kamu ada di waktu pagi, jangan menunggu sampai waktu sore tiba. Nah, nanti akan kita bahas ya kandungan yang ada dalam hadis ini.
Wa khudh min sihatika limaradika. Manfaatkanlah ya dari sebagian waktu sehatmu ya, persiapan ketika menghadapi waktu sakitmu. Wa min hayatika limautika. Dan manfaatkanlah sebagian daripada waktu hidupmu untuk menghadapi kematianmu. Ya, ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Subhanallah, ini kalimat-kalimat yang luar biasa. Dan kita punya kewajiban bukan hanya mengikuti Nabi Muhammad SAW, tapi kita pun punya kewajiban untuk mengikuti dan mentauladani, mencontoh apa yang dilakukan dan disampaikan oleh sahabat-sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Jadi nggak mencukupkan kepada Rasulullah saja gitu ya. Karena kenapa? Nabi kita Muhammad SAW ya sudah mengatakan bahwasannya sebaik-baik generasi adalah generasiku bersama dengan sahabat. Jadi ketika Nabi Muhammad manusia terbaik dan pengikutnya di sini sahabat-sahabat beliau adalah manusia-manusia terbaik, maka tidak ada alasan bagi kita untuk menjadikan mereka ini sebagai apa? Panutan kita. Ya, dalam apa? Dalam amaliyah. Baik itu ibadah mahdhah ataupun dalam kehidupan ya yang bersifat duniawi, yang bersifat sosial. Ya, itulah ibadah ghairu mahdhah. Jadi bisa menilai ibadah ya, saya katakan tadi, makan kita, ya, minum kita, istirahat kita, bisnis kita, ya, kerja kita, ya, bahkan mungkin petani menanam padi, ya, itu bisa bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau tujuannya adalah untuk memberikan manfaat sebanyak-banyaknya kepada orang lain. Ini ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi agama Islam bukan agama yang hanya mengajarkan umatnya hanya terkait dengan masalah-masalah ukhrawi saja. Ya, hubungan hanya kepada Allah, ibadah mulu, salat mulu, puasa mulu, tilawah mulu, zikir mulu. Enggak hanya itu saja. Ya, enggak hanya itu aja. Haji aja kan enggak setiap tahun kita wajibnya, enggak. Haji itu wajibnya hanya sekali dalam seumur hidup kita. Selebihnya, lebih dari 1 kali haji, itu sunnah. Nah itu ya. Artinya apa di sini? Islam itu bukan agama yang hanya mengajarkan kepada kita bagaimana kita menjaga hubungan kita dengan Allah semata, tapi bagaimana kita jadikan alam semesta ini nih, yang di dalamnya ada manusia, ada orang lain, di dalamnya ada makhluk-makhluk Allah yang lain, ada binatang, ada hewan ya, ada apalagi tumbuh-tumbuhan, ada benda-benda padat, benda-benda mati. Itu bagaimana semua itu bisa menjadi wasilah untuk mendapatkan kemenangan kita di akhirat. Begitu. Maka di sini jamaah ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai waktu saja itu kalau bisa dimanfaatkan untuk kemaslahatan. Ya. Maka ada ulama mengatakan ada ulama mengatakan begini. Siapa saja yang sibukkan dengan hal-hal yang remeh-temeh, ya. Siapa saja yang disibukkan dengan hal-hal yang tidak penting, hal-hal yang remeh-temeh, maka dia tidak akan bisa sibuk dengan hal-hal yang penting. Itu ya. Maka kalau yang keseharian misalkan sibuknya kongko, ngobrol yang tidak ada nilainya, pasti orang seperti ini nih kalau diajak kerja besar nggak mau. Karena kenapa? Pengennya begitu santai. Dia habiskan waktunya tuh hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Tetapi ketika diajak untuk hal-hal yang manfaat tidak mau. Contohnya apa? Diajak ngaji nggak bakalan mau. Gitu. Karena kenapa?
Biasa mengisi waktunya untuk hal-hal yang tidak manfaat. Ketika diajak untuk mengisi waktu dengan hal-hal yang manfaat, nggak mau. Itulah. Maka saya katakan tadi, siapa yang sibuk dengan hal-hal yang remeh-temeh, maka dia tidak akan bisa sibuk dengan hal-hal yang sangat penting. Ini ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ya kita ambil nih beberapa poin ya yang penting dari hadis ini. Yang pertama adalah Rasul Shallallahu alaihi wasallam adalah seorang pembimbing. Kalau bahasa lain disebut dengan merobbi. Pembimbing paling hebat adalah Rasulullah SAW. Coba beliau nih, ya, ketika mendekat kepada muridnya dalam hal ini Ibnu Umar radhiyallahu an, beliau menyentuh langsung kedua bahu sahabat yang mulia ini. Tujuannya apa? Supaya ada bentuk komunikasi yang dekat, hubungan psikologis yang dekat. Jadi guru yang baik begitu ya, bukan hanya memerintahkan sholat kamu, tapi tidak pernah menyentuh hatinya, tidak pernah tahu masalah yang dihadapi oleh ya muridnya ini, apa yang dihadapinya, nggak mau tahu. Pokoknya kamu harus ngaji, kalau nggak ngaji awas diancam. Nggak begitu ya. Ini dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, dia menceritakan apa? Ketika Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan bagaimana tata cara tasyahud, ya tasyahud kan kita ya memberikan isyarat dengan telunjuk kita gitu ya. Nabi kita Muhammad SAW sampai memegang telapak tangannya Ibnu Mas'ud, dipegang telapak tangannya Ibnu Mas'ud. Betapa dekat hubungan psikologis, kejiwaan antara Nabi kita Muhammad SAW dengan sahabat-sahabatnya. Jadi nggak ada jarak gitu loh. Oh, zaman sekarang kan ada yang jaim ya, ada yang apa tuh? Ah, dia siapa gitu? Disentuh aja nggak mau, duduk berdampingan saja nggak mau. Nah ini ya, maka di sini dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Inilah bisa jadi salah satu sebab kenapa dakwahnya Nabi sukses. Dakwah Nabi sukses, bisa menyentuh semua kalangan, yang kaya, yang miskin, pejabat, rakyat biasa, semuanya tersentuh dengan dakwah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Umar ibnul Khattab radhiyallahu an, sebelum menjadi muslim, dia ini adalah penentang dakwah yang sangat keras. Tapi begitu tersentuh dengan akhlaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disentuh dengan nilai-nilai kebaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, langsung dia pun mau mengikuti apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Ini ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pesan yang pertama ya, atau kandungan yang pertama yang bisa kita ambil dari hadis yang ke-40 ini. Pesan yang kedua atau kandungan yang kedua dari hadis ini adalah apa? Fana'ud dunya wa baqaul akhirah. Diingatkan dengan hadis ini apa? Dunia itu sifatnya sementara, akan binasa. Gak lama kita di dunia loh. Ya, kalau kata Nabi kita Muhammad dalam hadisnya apa? Hasaidu ummati ma baina sittina wa sab'in. Ya, usia umatku di dunia ini hanya antara 60 sampai 70 tahun. Gak lama. Ya, saya mungkin pernah cerita kepada antum. Ya, Nabi Nuh alaihissalam usianya panjang sekali. Dikasih usia oleh Allah Subhanahu wa taala 1050 tahun. Berdakwah selama 950 tahun. Dakwahnya 9,5 abad. Hidupnya 1050 tahun. Panjang, ya. Itulah umat. Ya, Nabi terdahulu dikasih usia begitu panjang. Pada satu ketika Nabi Nuh alaihissalam mendapati ada seorang ibu yang sedang menangis. Ternyata ibu itu ya ditinggal mati oleh anaknya. Anaknya masih muda. Ya, ketika ditanya, "Mayubkiki ya ammah?" Apa yang menyebabkan engkau menangis wahai bunda? Mata ibni wa huwa sagir wa huwa syabun. Anakku mati dan dia dalam keadaan masih muda.
Wa kam sinnuhum, berapa usianya? Salasumi asanah, 300 tahun. Tuh umat terdahulu tuh mudanya 300 tahun. Ya. Umat terdahulu 300 tahun masih muda. Kita dianggap muda, di bawah 40 tahun masih muda. Tapi ada juga umur baru 30 tahun udah tua, ngerasa tua. Gitu ya. Badan udah sakit-sakitan gitu kan. Loyo gitu kan. Ya, kalau ngomong udahlah yang muda-muda aja, padahal dia masih muda juga. Merasa senior gitu ya. Ya kalau udah senior itu gerak badannya sedikit gitu ya. Nah itu yang bikin badan lemes gitu ya. Jadi kalau badan itu sangat sedikit geraknya itu nggak sehat loh. Ya, maka kata ulama-ulama apa? Al-harakatu barokah gitu lah. Pergerakan itu dinamis itu adalah keberkahan. Ya, kalaupun sakit ya mungkin saat istirahat gitu ya. Ya, tapi ini gampang sakit, pertanyakan nih. Pada usia masih muda gitu kan. Nah, baik ikhwah. Ini ya. Maka Nabi Nuh alaihissalam berkata kepada ibu ini, wahai bunda, ada nanti satu masa, ya, masa satu zaman seorang nabi, umatnya itu hanya ya 60 sampai 70 tahun saja usianya. Ya. Si bunda ini, si ibu ini nggak percaya, masa sih? Apa mungkin ada gitu loh? Ya. Usia umat itu manusia satu saat nanti ada yang hanya 60 atau 70 tahun. Ya ada. Kata Nabi Nuh alaihissalam. Wahai bunda, kalau engkau dikasih sama Allah hanya 60-70 tahun saja, kira-kira apa yang bunda akan lakukan? Apa kata si bunda ini? Kalau saja Allah memberi aku umur hanya 60-70 tahun, maka aku tidak akan sibuk dengan dunia. Akan aku habiskan waktu-waktuku hanya ibadah kepada Allah. Coba, ini kita sekarang nih 60-70 tahun. Ya. Manusia dulu ribuan tahun usianya. Coba. Si bunda tadi bicara, si ibu tadi bicara bahwasannya kalau seandainya Allah memberikan aku umur hanya 60 atau 70 tahun, aku akan tinggalkan dunia, akan aku sibukkan hidupku hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini subhanallah nih. Ya, maka di sini ya, jangan anggap dunia itu kekal abadi. Jangan anggap dunia itu selama-lamanya. Dunia itu hanya sementara saja dan akan binasa. Ya. Jadi manusia itu hidup sesuai dengan kehendaknya Allah. Berapa lama kita hidup di dunia? Wallahu a'lam. 40 tahun? 50 tahun? 60 tahun? 70 tahun? Ya. Tapi kalau umat Nabi Muhammad nggak sampai ratusan tahun. Pendek. Gitu. Itu adalah sebuah keniscayaan. Sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Cuma masalahnya kita nggak tahu kapan ya. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kamu akan mati dan mereka pun manusia yang lain akan mati. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasannya apa? Dunia ini fana. Sedangkan apa? Wal akhiratu baq. Akhirat itu kekal. Ya. Manusia nggak tahu di mana matinya. Kapan apa, sedang apa gitu ya. Kapan, jam berapa, hari apa, di mana, sedang apa, nggak tahu. Maka kata Allah jelas. Ya, wa ma tadri nafsun madza taksibu gada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Ya, jiwa itu atau seseorang itu nggak tahu apa yang akan dia lakukan besok. Meskipun kita rencanakan ya, besok saya kerja lagi ke sini, datang lagi. Tapi apa yang akan terjadi sesungguhnya besok, wallahu a'lam. Kita nggak tahu persis. Apakah besok kerja kita mulus-mulus saja?
Apakah besok akan diomelin sama leader? Apakah besok datangnya telat? Apakah besok lagi kerja kita ngantuk? Apakah besok lagi kerja mengalami kecelakaan? Nauzubillah. Kita nggak tahu ya. Itulah ya kemampuan manusia tuh begitu, nggak tahu gitu ya. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan manusia juga nggak tahu, jiwa kita pun nggak tahu di bumi yang mana kita akan mati. Nggak tahu kita. Apakah mati di Tambun, di Bekasi, di Cikarang? Apakah nanti ketika pulang kampung? Apakah nanti di tengah jalan? Nggak tahu tuh. Nah ini ikhwah, ini sebuah penegasan bahwasannya apa? Dunia ini sifatnya sementara gitu loh. Buat apa sih kita begitu merasa nyaman dengan hal yang sementara gitu? Janganlah. Ini sebuah wasilah saja. Maksudnya begitu, ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan fakta-fakta yang jelas nyata kepada kita, ini dunia loh. Nggak kekal abadi, nggak selama-lamanya loh. Kenapa kalian kok wahai manusia-manusia banyak yang menyandarkan hidupnya kepada dunia, menyandarkan kebahagiaan kepada dunia, menyandarkan kesuksesan hanya di dunia? Jangan. Ya, yang kekal itu bukan dunia, tapi yang kekal itu adalah akhirat. Karena itulah jadikanlah yang sesaat ini atau hidup dunia ini yang sesaat ini wasilah untuk mendapatkan kenikmatan yang panjang abadi, yaitu kenikmatan akhirat. Maka kata Abu Qatadah, ya sahabat Nabi kita Muhammad SAW, dia mengatakan, wahai hamba-hamba Allah, bersabarlah dalam ketaatan. Meskipun kamu susah payah dalam ketaatan, ya, mendapatkan ujian di dunia, lelah, mengaji ngantuk, habis kerja gitu ya dari pagi. Mungkin saya sih yakin kayak ini ada yang berangkatnya subuh-subuh dari rumah ya ke sini ya, paling jauh-jauh ya. Jam 5 udah berangkat, ada sampai jam segini belum juga pulang ke rumah ya, ngantuk tadi saya lihat ada yang ngantuk soalnya. Nggak apa-apa loh ya, saya ngasih semangat kepada yang ngantuk itu meskipun ngantuk tetap ngaji, pahalanya lebih besar daripada yang nggak ngantuk. Iya, kenapa? Dia ini tantangannya lebih berat daripada antum yang nggak ngantuk. Gitu ya. Aduh, ya Allah, dia berjuang dengan ya melawan ngantuknya itu, dia berjuang kan. Ya Allah, aduh, gini sampai gini-gini gitu kan. Ada balsam kalau bisa ya, atau ada self-care gitu kan, diuji, dilawan gitu ya. Kalau yang segar kan nggak ngantuk, ringan kan? Kau begitu? Iya. Karena kenapa? Al-jaza'u ya, balasan itu sesuai dengan kadar kesulitan amalnya loh. Makin sulit amalnya dilakukan, makin besar pahalanya. Yang jalan menuju masjid ini untuk tholabul ilmi, untuk duduk di sini saat ini, dia tergopoh-gopoh, banyak halangan tadi. Ketika mau jalan, ya, di depan ketemu temen, mau kemana lu? Ngaji. Gimana kalau main bola aja nih, udah tunggu temen-temen. Kebetulan hobi bola gitu ya. Merenung dia. Bola ngaji. Itu kan ujian tuh. Ya, tantangan itu. Waduh, apalagi besok katanya mau sparring nih, mau ada turnamen nih, misalkan gitu ya. Ya kan? Aduh, udah nggak usah ngaji dulu dah, ngaji bisa besok-besok lagi. Nah, itu ya. Nah,
tetapi dia tetap melangkahkan kakinya menuju masjid ini, bismillah, itu pahalanya lebih besar. Makanya ketika antum mengalami kesulitan-kesulitan menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Abu Qatadah, bersabarlah. Karena kenapa? Kesulitan yang kamu alami di dunia ini sifatnya sementara saja. Sesaat. Ya. Bangun sholat subuh ngantuknya lama kagak? Sesaat doang. Betul ya? Paling 5 menit ngantuknya. Apalagi pas bangunnya itu ya. Karena setan itu udah ngiket tuh di punuk kita di sini, mata kita. Kadang kuping kita tutup juga sama setan supaya nggak mendengar kumandang azan. Tapi begitu kita bangun, baca doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusur. Bangun, itu lepas satu ikatan. Langsung ngambil wudhu, lepas 2 ikatan. Melangkahkan kaki ke masjid untuk sholat jamaah, lepas semua ikatan itu. Hilang rasa ngantuknya. Sulit kita alami menahan ngantuk untuk bangun sholat subuh 5 menit saja, tapi balasannya kenikmatan akhirat selamanya. Coba ini luar biasa nggak gitu ya? Ya, mantap nggak kayak gitu ya? Hanya 5 menit loh sulitnya loh. Tapi balasan nikmatnya sepanjang masa. Mau nggak kayak gitu? Itu yang kita pilih. Tapi kalau kita pilih sebaliknya, nikmatnya sesaat, azabnya selamanya. Mau? Ya, maaf loh. Berzina itu nikmatnya sesaat loh. Nikmat sesaat. Main judi nikmatnya sesaat. Minum minuman keras yang suka mabok itu nikmatnya sesaat. Tetapi kalau dia nggak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan yang sesaat ini dibalas dengan azab yang selama-lamanya. Na'udzubillah min dzalik. Maka kata Abu Qatadah, wahai manusia, bersabarlah kalian. Meskipun sulit dalam ketaatan, namun kesulitan yang engkau alami itu sifatnya sementara saja dibandingkan dengan kenikmatan balasan yang sudah Allah siapkan untuk kalian, itu selama-lamanya. Maka ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita manfaatkan sebaik-baiknya ya. Kefanaan dunia ini ya, dunia yang sifatnya sementara ini, dunia yang sifatnya sesaat ini, kita maksimalkan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun begitu butuh perjuangan, segala rintangan, kendala, cobaan, fitnah kita hadapi. Kita ingat kepada akhirat yang menjadi visi paling utama kita. Maka jangan tergoda. Tapi bagaimana Pak Ustadz kalau misalkan kadang bikin salah? Itu manusiawi. Kalau bikin salah langsung taubat kepada Allah. Ya. Langsung taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada manusia yang enggak punya salah, semuanya ada. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, kalau seandainya, kata Nabi, manusia penghuni bumi ini semuanya tidak pernah melakukan dosa, semuanya adalah ahli ketaatan, tidak pernah melakukan dosa, pasti Allah, kata Nabi, akan menciptakan manusia jenis lain yang suka melakukan dosa dan mau bertobat kepada Allah. Coba ya. Jadi manusia terbaik, manusia mulia, manusia hebat di mata Allah Subhanahu wa taala bukan yang nggak pernah bikin dosa, bukan, tetapi yang pernah bikin dosa dan dia mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu manusia terbaik. Lupakan masa lalu yang hitam. Itu dulu saya begitu. Lupakan.
Tapi sekarang saya berupaya menjadi hamba-hamba Allah yang taat. Itu ikhwah ya, ini ya. Jadi ke situ lari sebenarnya. Kenapa kita kok harus memahami bahwasannya apa? Bahwasannya dunia ini hanya fana, kehidupan yang fana ya, sementara sifatnya. Yang kekal abadi itu akhirat. Itu maksudnya. Yo, ya kita manfaatkan ya. Maka di sini disebutkan juga ya, poin yang berikutnya adalah ad-dunya mu'abbirun lil akhirati wa tariqun laha, gitu ya. Dunia itu adalah jembatan menuju akhirat dan jalan menuju akhirat. Jadi ini ibaratnya penyeberangan saja. Kehidupan kita kan bukan hanya dunia sebelumnya ya. Ada alam ruh. Ya. Ada lagi alam ya, alam ruh. Alam rahim. Ruh itu adanya di masa ajali. Itu Allah yang tahu. Kemudian alam rahim, di perut ibu kita masing-masing. Antum ingat nggak bagaimana ketika antum di rahim ibu? Nggak tahu ya. 9 bulan 10 hari normalnya. Tapi minimal dalam Islam, minimal kandungan itu 6 bulan. Gitu. Kandungan yang normal kalau menurut Al-Quran itu minimal 6 bulan. Jadi kalau ada yang melahirkan usia 7 bulan, kalau dalam kacamata Quran ya, itu enggak termasuk prematur. Prematur itu adalah kalau usia kandungan di bawah 6 bulan. Ya. Itu. Satu ketika Umar ibn Khattab akan merajam seorang wanita yang hamil ya, sedangkan usia kandungannya baru 6 bulan, dia sudah melahirkan. Awalnya mau dirajam nih, karena dia kan seorang wanita yang punya suami ya. Oh jangan-jangan dia berzinah nih, gitu kan? Kenapa? Kok ya usia kandungan dari masa pernikahan dia, ya nikah kemudian melahirkan hanya 6 bulan saja. Awalnya Umar ingin merajam, memberikan hukuman kepada si wanita ini karena dianggap sudah berzinah, gitu ya. Tapi ada sahabat yang lain, ya Amirul Mukminin. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwasannya masa menyapih dan masa mengandung kalau digabungkan kedua masa ini menjadi 30 bulan. Maaf, masa menyusui dengan masa melahirkan ya. Masa menyusui ditambah dengan masa mengandung ya, ini menjadi 30 bulan. Menyusui bayi ya, dalam Islam itu maksimal adalah 2 tahun. 2 tahun itu berapa bulan? 24 bulan. Tadi katakan 30 bulan. Ya, 30 diambil 24. Sisanya 6 bulan. Berarti betul nih si wanita 6 bulan mengandung. Umar ibn Khattab nggak jadi merajamnya. Karena bisa jadi si wanita memang sudah saatnya melahirkan meskipun usia kandungannya baru 6 bulan saja. Maka zaman sekarang hati-hati juga tuh. Butuh diagnosa yang akurat. Jangan langsung, oh ini kan baru 6 bulan udah hamil apa namanya, udah mau melahirkan lagi gitu ya. Wah jangan-jangan nih gitu kan ya. Sebelum nikah udah hamil duluan gitu kan. Nah ini ikhwah ya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu alam rahim. Kita nggak tahu ya. Alam berikutnya yang sedang kita rasakan saat ini, alam dunia. Ya alam dunia. Ini bukan sampai di sini hidup kita. Ada jembatan yang berikutnya, perjalanan berikutnya kan ya. Ya, ini baru jembatan menuju perjalanan berikutnya.
Setelah alam dunia kemana lagi? Alam kubur ya. Kapan? Allahu a'lam. Setelah alam kubur kemana lagi? Ya, yaumul mahsyar ya. Diawali dengan yaumul bi'sah, kiamat dulu, kiamat yang tiupan sangkala yang kedua, dibangkitkan kita hidup. Hidup, dikumpulkan di padang mahsyar, dihisap amal kita, ditimbang amal kita. Ya, itu masih panjang ternyata. Kita baru mengalami 3, alam ruh, alam rahim, alam dunia. Ternyata masih panjang kesononya. Iya. Maka jangan lalai. Wah, udahlah, saya udah merasa nyaman di dunia nih. Yang penting bisa makan enak, tidur pules, ya, punya anak banyak, istri banyak, kekayaan banyak, gitu ya. Merasa puas dengan itu, hati-hati. Kesuksesan yang hakiki bukan dilihat dari kekayaan yang melimpah ketika di dunia. Mungkin standar kebanyakan manusia begitu kan, oh dia sukses apa tuh, buat rumahnya mewah, istrinya cantik, anaknya banyak, kekayaannya melimpah, sukses dia. Ya, kalau standar Islam bukan hanya itu. Oke, kita harus sukses di dunia, tapi kita pun harus sukses di akhirat, kan gitu ya. Kan doa kita, doa sapu jagat, ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, wahai Tuhanku, Rabbana atina, berikanlah kepada kami wahai Tuhanku kehidupan dunia yang baik, wa fil akhirati hasanah, dan kehidupan akhirat yang baik, wa qina adzabannar, dan lindungilah kami dari api neraka. Artinya apa? Masukkan kami ke dalam surgamu ya Allah. Kan begitu. Ini sukses yang hakiki gitu loh. Di dunia bahagia, di akhirat bahagia, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita inginkan. Buat apa sih di dunia bahagia, kekayaan melimpah, semua bisnisnya maju, sukses, rumah mewah, investasi di mana-mana. Tetapi begitu memasuki tahapan kehidupan di akhirat, dia masuk ke dalam manusia-manusia yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Buat apa? Memang ideal tadi di dunia bahagia kita, di akhirat kita pun bahagia, kan gitu ya. Makanya Ali bin Abi Thalib itu lebih memilih hidup miskin di dunia ini. Ya, Abi Thalib takutnya gitu. Kenapa? Kalau kekayaannya banyak, hisapnya panjang. Ya. Maka kata Ali apa? Rezeki di dunia, nikmat di dunia, halalnya itu akan dihisab. Yang halal akan dihisab. Sedangkan haramnya itu akan mendatangkan azab. Sehingga dia tuh lebih senang hidup biasa saja. Jangan banyak-banyak, cukup untuk ya pemenuhan kebutuhan pokok saja, bisa makan, ya bisa istirahat dengan nyaman, udah cukup, nggak banyak neko-neko. Ya, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, ketika menjadi khalifah, kan digaji tuh, ya, menjadi khalifah digaji beliau. Begitu pulang dari melakukan tugas sebagai kekhilafahan, pulang ke rumah, tiba-tiba dia melihat di rumah itu banyak sekali snack-snack yang dibuat oleh istrinya. Manisan-manisan nih, kue-kue gitu ya. Maka ditanya oleh Abu Bakar Siddiq, wah istriku, ini kue dari mana, siapa yang ngasih? Ada yang ngasih? Apa kata istrinya? Bukan, wahai Amirul Mukminin, tidak. Ini adalah sisa dari gajimu, aku buatkan kue-kue ini. Maka apa reaksi Abu Bakar Siddiq? Abu Bakar Siddiq pun datang ke Baitul Muslimin, ya, Baitul Mal, ya, untuk apa? Dikurangi gajinya. Karena kenapa? Masih kelebihan gaji saya. Tolong
Ya, kurangi saja gajiku. Ternyata apa? Aku mendapatkan gaji melebihi daripada kebutuhanku. Subhanallah ya. Kalau zaman sekarang kira-kira gimana tuh? Ada yang kayak gitu? Nggak ada yang kayak gitu ya. Ada pejabat, maaf saja, pejabat udah dapat gaji ratusan juta, tetap aja ngemplang yang lain ya. Ya, tetap nggak, ya mengharapkan yang lain kan. Kadang dia minumnya BBM gitu kan ya. Ya, makannya aspal ya. Sekarang nikel gitu kan. Ya, luar biasa kan. Sampai mau itu beras bansos dimakan juga. Ya. Ya Allah. Makanya mengerikan ternyata. Kalau yang kayak begini berarti sudah mengutamakan apa? Ambisinya hanya apa yang di perutnya dan di bawah perutnya. Itu kan yang diprediksikan Nabi kita Muhammad SAW, akan datang satu masa di mana manusia-manusia itu ambisinya hanyalah perut dan yang di bawah perutnya. Kalau perut makan, gimana gua makan enak nih? Kalau di bawah perut apa? Syahwat, nafsu biologis. Maka jangan kaget zaman sekarang itu. Gratifikasi bukan hanya bentuk uang, gratifikasi bukan hanya bentuk materi, tapi gratifikasi dalam bentuk seksual. Disiapin, yang ngomong bukan saya loh, yang ngomong pejabat. Ada teman saya anggota dewan ngomong, Pak Ustadz gimana ya, kenapa? Ini kan ada pembahasan proyek ini nih, undang-undang nih di DPR nih. Kalau saya termasuk yang mendukung, itu udah disiapin tuh di hotel. Hotelnya hotel mewah, dan dijamin privasi saya terjaga, tidak akan ada diekspos di media. Ini gimana Pak Ustadz? Saya bilang nggak boleh. Anda lewat hati Anda pun tanpa menanyakan hal itu kepada saya, sebenarnya Anda sudah tahu hukumnya. Gitu ya. Udah tahu dia, harusnya jangan diterima. Meskipun bentuk gratifikasinya adalah tadi wanita. Terjebak dengan itu. Karena kenapa? Karena sudah lupa kepada misi akhirat. Penting dunia, akhirat belakangan lah. Nanti saja kalau sudah tua, sudah sepuh baru kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikhawatirkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu an, maka dia mengatakan apa kata Ibnu Umar? Idza amsayta fala tantadiris sabah wa idza asbahta fala tantadiril masa. Jika engkau tiba di waktu sore, jangan tunggu datang waktu pagi tiba. Kadang kita begitu ya. Ah, nanti saja mumpung masih sehat, masih muda nih, kapan lagi? Sekali ini aja nggak apa-apa, besok-besok enggak lah. Enggak tuh malah ketagihan. Iya, nggak berhenti-berhenti ya. Kapan taubatnya kamu? Nanti dah. Ini rambut masih hitam kok. Itu sama saja maknanya begitu. Ya, melakukan maksiat di waktu pagi, tidak langsung taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, nantilah kalau sudah menjelang malam baru kita taubatlah. Maka zaman sekarang jangan kaget jamaah ikhwah, ya. Pengunjung masjid kebanyakan tua-tua. Yang sudah sepuh gitu ya. Kecuali di sini mungkin muda-muda ya. Kalau ini kan masjid perusahaan nih, nggak tahu kalau masjid di perumahan. Kalau di perumahan kebanyakan yang datang itu yang sudah tua-tua. Ngajinya pojok nyender. Ustadz baru baca mukadimah udah pules dia. Iya, gini aja. Saking nikmat yang ngaji katanya. Ya. Padahal apa? Kita ingin ilmu ini nggak terhenti kepada orang tua itu gitu, tapi disampaikan kepada yang lain. Dan yang paling efektif menyampaikan hal-hal kebaikan adalah kalangan anak-anak muda gitu loh. Kalau anak muda kan langkahnya masih gagah gitu ya, waktunya masih banyak yang luang gitu kan ya, semangatnya masih banyak besar gitu kan. Wah luar biasa. Coba antum lihat dah, ya para supporter bola tuh
Wah, luar biasa kan. Kalau nonton di stadion tuh pada semangat nyanyi gitu ya. Dari awal main sampai selesai nyanyi terus. Dalam hati ini kagak capek apa ya? Coba kalau semangat mereka digunakan untuk meninggikan kalimat-kalimat Allah, luar biasa. Ya, luar biasa loh. Saya kagum dengan semangatnya. Tapi kenapa ya semangat ini tidak digunakan untuk ketaatan kepada Allah? Ini ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir disampaikan oleh Ibnu Umar, wa khudh min sihatika limaradika. Manfaatkanlah waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Jangan sampai kita gini bilang, ya, ketika sehat jarang ke masjid, nggak pernah ke masjid. Begitu sakit bilang, ah nanti ya kalau saya sehat mau ke masjid. Begitu dikasih sehat sama Allah, kagak ke masjid lagi. Jangan begitulah. Orang yang nggak punya biasanya ngomongnya begitu. Ya, tenang aja nanti kalau saya jadi, saya bikinin dah. Begitu jadi kagak. Ya, lupa begitu aja ya. Ya, ada caleg, calon anggota legislatif, lagi kampanye kemana-mana semangat banyak baca ayat kursi ya. Begitu dapat kursi lupa, nggak pernah baca ayat kursi lagi ya. Karena ada yang begitu kan. Nah itu hati-hati nih. Ya jangan sampai nunggu waktu sakit, jangan. Manfaatkan waktu sehat buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Ketika waktu sakitnya insya Allah Allah akan menolong kita. Wa min hayatika limautika, manfaatkanlah waktu hidupmu untuk menghadapi kematianmu. Siapa yang ketika dia hidup taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kematiannya pun akan Allah mudahkan dan Allah wafatkan dia dalam keadaan husnul khatimah. Ini ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan, kehilafan, mengingat waktu yang sangat terbatas ya. Mohon sekali lagi jika ada kehilafan itu datang dari saya pribadi, dan jika ada kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.